出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kali ini gue mau lanjutin Ultraman dari luar Jepang. Sebelumnya gue bahas yang legalnya, yang resmi, kolaborasi antara Tsuburaya dengan perusahaan-perusahaan luar Jepang. Nah, kali ini gue bakal bahas kebalikannya nih. Ultraman luar Jepang yang sebenarnya mereka itu tidak resmi, alias ilegal, KW. Ultraman ini bukan hasil kolaborasi, mereka itu melanggar hukum karena membuat Ultraman tanpa izin Tsuburaya Production. Dan untuk kepentingan komersial juga. Siap-siap kesel dengar pembahasan ini, karena emang ini bikin emosi sih sebagai fans Ultraman. Langsung aja kita bahas. Pertama, kasus yang paling terkenal adalah Project Ultraman 2007. Ultraman dari Thailand, tepatnya Chaeyo. Semua berawal ketika mereka itu kerjasama dengan Tsuburaya untuk mendistribusikan Ultraman era Showa, dari Ultraman sampai Ace. Untuk selengkapnya kalian bisa baca surat yang ini, apa aja itu IP-IP yang dimiliki. Awalnya memang tidak ada masalah, semua berjalan baik-baik saja, tapi mereka ini melakukan pelanggaran-pelanggaran nih, yang sebenarnya di luar dari perjanjian. Tapi Chaeyo selalu menang di pengadilan. Tsuburaya kehilangan banyak uang di pengadilan tersebut karena namanya juga kalah. Dan ini memperparah keadaan Tsuburaya saat itu, yang dimana mereka lagi pusing mikirin Ultraman baru setelah Cosmos, yang dimana Cosmos itu kan kena kritik, udah gitu keuangannya malah terganggu, jadi itulah kenapa Nexus low budget. Nah, Chaeyo akhirnya berada di tahap ngide untuk buat series Ultraman sendiri. Sebelumnya mereka itu cuma boleh buat karakter baru, tapi yang non-Ultraman, makanya mereka buat Hanuman. Nah, tapi kali ini mereka buat Ultraman. Ada Ultraman Millennium, Ultraman Elite, dan Dark Ultraman. 3 Ultraman ini hadir di Project Ultraman 2007. Rencananya akan tayang di Cina dan juga Thailand. Kostum Ultraman-nya udah ada, bahkan udah mulai syuting juga, udah mulai promosi juga, tapi tentunya Tsuburaya tidak terima. Tsuburaya menuntut mereka di pengadilan, dan kali ini untungnya menang. Dan karena kejadian ini juga, Chaeyo itu nggak punya hak distribusi lagi. Surat yang sebelumnya itu jadi invalid. Untuk sekarang Project Ultraman 2007 yang menampilkan 3 Ultraman tadi, ya kita anggap sebagai sampah aja. Tapi Chaeyo-nya sendiri masih sering berulah nih. Tidak jarang ditemui mainan-mainan Ultraman yang mereknya Chaeyo. Jadi kalau kalian menemukan mainan Ultraman yang mereknya Chaeyo, jangan dibeli, sama aja kalian mendukung maling. Untuk masalah Chaeyo ini, sebenarnya dulu gue udah pernah bahas lebih lengkap lagi. Bisa kalian cek lah di playlistnya Sejarah Ultraman. Yang di sini gue bahas cuma singkat-singkat aja, karena kan fokus pembahasannya Ultraman luar Jepang yang ilegal. Yang kedua ada film dari Cina, franchise-nya Dragon Force. Mereka juga menampilkan Ultraman ilegal, seperti di film Dragon Force Solong Ultraman, Rise of Ultraman, dan Dragon Force 2. Iya, 3 film sekaligus ini ilegal. Asalnya dari Cina tahun 2017. Nggak tahu mereka ini ngide apa, kok bisa tiba-tiba ada Ultraman di Dragon Force, karena sebelumnya franchise ini nggak pernah ada Ultraman-nya. Ternyata usut punya usut, film ini diproduksi oleh Blue Arc Animation dan ada backingan UM Corporation, yang sebelumnya udah punya masalah sama Tsuburaya, terkait masalah lisensi Ultraman juga. Ya, pantas aja mereka ngide buat Ultraman sendiri. Nah, saat masih film pertama yaitu Dragon Force Solong Ultraman, itu mereka udah pada kena hujat sih, tapi malah nggak terima ya. Mereka malah bilang bakal punya 5 sequel lagi, dan ternyata bener ada 2 tuh. Untungnya tahun 2020, pihak pengadilan mengatakan mereka bersalah. 3 film sebelumnya itu ilegal dan mereka kena denda. Terus ditegaskan juga kalau Ultraman itu ya punyanya Tsuburaya Production, yang lain nggak bisa buat Ultraman sendiri, harus ada izinnya dulu. Kemenangan Tsuburaya tadi itu dibantu sama SCLA, pemegang hak distribusi Ultraman di Cina. Dan dengar-dengar itu tahun 2025 mereka bakal punya film Ultraman sendiri tuh. Ya kita tunggu aja lah, apakah emang bener dibuat atau cuma wacana doang. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Ultraman luar Jepang yang tidak resmi, alias Ultraman KW Super. Dari Thailand ada 3 Ultraman, Ultraman Millennium, Ultraman Elite, dan juga Dark Ultraman, atau mereka disebut sebagai Project Ultraman 2007. Di Cina sendiri ada 1 Ultraman, ya kayaknya cuma itu aja sih. Tapi filmnya sampai ada 3, dan bahkan katanya punya 5 sequel lagi. Aduh, gila emang. Sekali lagi ya, Ultraman itu adalah milik Tsuburaya Production, yang saat ini perusahaan itu dimiliki oleh Fits 51% dan juga Bandai 49%. Atau bisa dibilang untuk sekarang ini, Tsuburaya Production itu ya cuma anak perusahaan doang. Udah bukan perusahaan yang berdiri sendiri lagi. Mengenai pembahasan untuk kepemilikan Tsuburaya Production, lagi-lagi bisa kalian cek di playlist Sejarah Ultraman. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalau misalnya ada informasi yang salah, koreksi aja ya. Dan kalau ada yang kurang juga, ya tambahin sendiri. Tapi sejauh ini yang gue ketahui, Ultraman ilegal dari luar Jepang, ya dari 2 perusahaan tadi. Oke, kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.